Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut tadabbur Quran juz 6 ya. Di juz 6 ini adalah merupakan lanjutan dari juz 5 tentu saja ya, yang masih surat An-Nisa ya, mulai dari ayat 148 ini juz 6-nya ya. Kita langsung saja membaca bagian-bagiannya, yaitu larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk kepada seseorang. Jadi jelas hal sedetail ini pun Allah perintahkan untuk jangan kau melakukannya. Kita bacakan salah satu ayatnya, yaitu Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. La yuhibbullahu jahral bisyu'i minal qawli illal man dzulima wa kana Allahu sami'an alima. Jadi ya, ucapan-ucapan buruk itu janganlah. Ini ada pengecualian orang-orang yang teraniaya, orang yang terdolimi. Itu kadang ketika kita terdolimi ataupun seseorang terdolimi itu kan terucap bahasa-bahasa yang kasar ya, yang tidak baik, itu bisa dibilang pengecualian. Gitu. Dasar kau laknat umpamanya, dasar kau dolim umpamanya ya gitu, karena terdolimi ya nggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya hanya biasa-biasa saja, tiba-tiba lo ngomong lo gimana lo gitu, apalah gitu, hal-hal yang tidak baik kau ucapkan gitu. Tapi karena kalau ada sebab akibat karena terdolimi atau apa ya boleh itu, karena contoh ya contoh ini yang mungkin ini, lu lonte lo gitu umpamanya gitu ya. Emang kalau emang lonte nggak apa-apa gitu. Pokoknya ya intinya jangan melontarkan hal-hal yang tidak baik kecuali emang ada sebab akibatnya gitu. Oke, berikutnya adalah akibat kekafiran dan buah keimanan. Jadi apapun yang ini sebetulnya korelasinya sangat pas dengan sesuatu hal yang apa yang kita tuai, apa yang kita tanam. Itu hal jazaul ihsan illal ihsan. Apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan apa yang kita tanam gitu ya. Di sini akibat kekafiran dan buah keimanan. Jadi antara iman dan kekafiran itu kan emang dekat ya. Dalam kehidupan apapun itu kamu yakin bahwa harus bergantung kepada Allah, Allahu Samad. Kemudian pembahasan berikutnya adalah pembalasan Allah terhadap pelanggaran-pelanggaran orang-orang Yahudi. Ini mulai diceritakan lagi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu orang Bani Israel yang di dalam Al-Quran ini lebih banyak diceritakan ya, orang Bani Israel ini. Kemudian berikutnya yaitu ini banyak sekali ya, karena memang panjang ini ceritanya. Kisah biasanya kalau mengenai orang Yahudi, orang Bani Israel itu adalah kisah. Dan saya sarankan kembali, silakan baca, pahami Al-Quran melalui media apapun itu, termasuk media sekarang ya, smartphone. Jadi digunakan aja, jangan untuk hal-hal yang media sosial dan sebagainya. Gunakanlah salah satunya untuk bisa memahami Al-Quran. Dan Al-Quran juga bukan hanya untuk dibaca saja, tapi dipahami. Jelas dalam Al-Quran dalam surat As-Sad 29 dan surat surat Muhammad ayat 24 kan jelas bahwa Al-Quran itu untuk dipahami, bukan hanya dibaca. Jadi tahapannya gini, baca Al-Quran, pahami Al-Quran, praktekkan apa yang diajarkan Al-Quran, kemudian kalau bisa kamu ajarkan Al-Quran kepada orang lain yang belum mengetahui. Makanya ada bahasa dalam Al-Quran, fas'alu
ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ada levelnya, orang yang lebih tahu, ada yang tahu. Begitu juga ilmu-ilmu Al-Qur'an itu banyak ya. Setelah saya ketahui itu banyak ya ilmu Al-Qur'an. Ada dari Quran saja ya, ada asbabun nuzul, ada terjemah Al-Qur'an, ada tafsir Al-Qur'an. Tafsir juga banyak, ada tafsir Wajid, tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, dan banyak sekali. Jadi banyaklah tentang Al-Qur'an juga banyak ya. Kemudian bagian yang lainnya adalah persamaan pokok-pokok agama yang diwahyukan kepada para rasul. Ini pokok-pokok agamanya adalah di sini ya. Ini saya bacakan salah satu ayatnya. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus dan Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Jadi ini salah satu menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim salah satunya adalah, makanya Nabi Ibrahim itu disebutkan bapaknya para nabi. Nah, karena anaknya itu, anak Nabi Ibrahim itu kan Ismail, Ishak. Nah, itu Ismail itu keturunannya nabi sampai dengan Nabi Isa. Ishak ya, Ishak itu nabi sampai dengan Nabi Isa. Kemudian Ismail itu juga nabi sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi Muhammad itu dari Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim. Ini para Nabi Ibrahim itu sampai dengan ini kan di sini Ismail, Ishak, kemudian cucunya Yakub dan anak cucunya Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus. Ini keturunan nabi semua gitu. Nabi Ibrahim mulai dari anak cucu cicitnya Nabi Ibrahim itu nabi gitu, nabi-nabi semua. Makanya disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi, karena anak cucu cicitnya itu nabi semua. Makanya di dalam di akhir sholat, tahiyat akhir itu kan disebutnya ada tahiyat salawat Ibrahimiyah itu. Kenapa disebut salawat Ibrahimiyah? Kisahnya itu ketika Nabi hijrah itu di Sidratul Muntaha, ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menyampaikan salam kepada umat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi yang soleh, sampaikanlah salamku kepada umatmu. Jadi ketika ada komunikasi tersebut, makanya di dalam sholat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ataupun tambah sayyidina ya nggak apa-apa, karena dalam hadisnya itu kan tanpa sayyidina, tapi kita menghormati bahwa Nabi Rasulullah dan Nabi Ibrahim adalah seseorang yang ya Nabi kita, Rasul kita, yang kita berikan sayyid ya, kita sayyidina gitu, nggak apa-apa sih. Kemudian bagian selanjutnya adalah pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita tahu bahwa Nabi Isa itu adalah putra Maryam, putra Siti Maryam, yang kalau dibilang ini jadi kontroversi bagi orang-orang non muslim juga. Ini bapaknya Nabi Isa itu Tuhan apa gimana ya? Gitu. Jadi ya ini dijelaskan lah. Ini dijelaskan secara mendetail di sini di ayat ini, dan banyak asbabun nuzulnya ataupun keterangan lainnya dalam hadis-hadisnya tentang hal ini ya. Ini di ayat surah An-Nisa ayat 171 di sini tentang Nabi Isa di sini. Kemudian berikutnya itu masalah pusaka halalah. Ya, ini juga
sesuatu hal yang mesti lebih mendetail lagi, silakan kamu, ayo kita bacalah bareng, kita pelajari bareng Al-Quran. Jangan sekedar hanya membaca, walaupun memang membaca saja dapat pahala, apalagi kamu bisa paham gitu ya. Yang berikutnya surat Al-Maidah. Nah, ini surat Al-Maidah ini adalah masih lanjutan dari juz 6 ya. Bagiannya saya bacakan ya. Janji prasetya kepada Allah dan penyempurnaan agama Islam. Nah, ini ada ayat favorit juga di sini, di ayat nanti ya, di akhir ayat 2 ya. Jadi apa namanya? Kita lanjut saja. Ini sebetulnya semua bagian-bagiannya itu penting. Makanya ayo kita baca, kaji bareng lah. Di dalam apa namanya? Sebuah keterangan banyak yang menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu tadarus. Tadarus itu ya bisa diartikan itu belajar, saling belajar. Saling belajar itu ya kita sharing lah gitu. Saling belajar itu ketika saya mengkaji, kau mengkaji, siapa tuh saya ada yang salah, ayo perbaiki gitu dan sebagainya. Salah satu sejarahnya dulu Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan itu murojaah kepada malaikat Jibril, itu murojaah, dicek lagi bacaan Al-Qur'annya, dicek lagi gitu. Di sini ada tentang wudu, mandi dan tayamum. Nah, di sini bagiannya ya, di sini ada. Jadi wudu itu mandi dan tayamum itu ada di sini. Di sini ya, surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa masahu bi ra'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini jadi wudu itu udah jelas di dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 6 ini dijelaskan, apabila kamu hendak mengerjakan sholat maka basuhlah mukamu ya. Faghsilu wujuhakum, dan tanganmu sampai dengan siku, wa aydiyakum ilal marafiqi, nah, wamsahu bi ra'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi basuhlah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ini jelas tentang wudu aja udah. Kemudian ada beberapa yang menjelaskan, beberapa kitab-kitab fikih ibadah ya. Ini ada beberapa yang lebih menjelaskan, tidak menyalahkan, cuman lebih mungkin ya. Ketika kita mengetahui wudu itu adalah urutannya muka, kemudian kedua tangan, kemudian sebagian kepala. Di Al-Quran ini setelah bagian kepala di sini kan, sapulah kepalamu dan basuh kakimu. Nah, setelah kepala itu kaki. Ya, di sini bagian kepala itu kan biasanya kita ada ke telinga gitu. Bukankah telinga itu bagian dari kepala? Itu sajalah. Jadi kalau sebagian orang jadi masalah hal-hal yang seperti ini ya. Ya, jadi tentang wudu, tayamum itu ada di Al-Maidah ayat 6. Kita lanjut ke bagian yang lainnya, itu kewajiban berlaku adil dan jujur.
Kemudian mengingkari janji prasetya oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini kembali ke cerita orang Yahudi dan Nasrani. Ini saya beritahukan bahwa Yahudi itu berasal dari kaum Nabi Yakub sampai dengan Nabi Musa ya. Kemudian Nasrani itu kaumnya Nabi Isa. Itu saja. Ini banyak diceritakan, lebih banyak kaum Bani Israel, kaum Yahudi. Kemudian keengganan bangsa Yahudi mentaati perintah Nabi Musa alaihissalam memasuki Palestina dan akibatnya. Ini dalam Al-Quran juga udah antara kaum Yahudi dan Palestina ini udah ramai dari dulu ya. Mudah-mudahan Allah memberkati semua mereka. Kisah pembunuhan pertama dan besarnya malapetaka akibat pembunuhan. Nah, ini kisahnya kembali kepada Nabi Adam ya, anaknya Nabi Adam, Habil dan Kabil. Ini kisahnya di surat Al-Maidah ayat 27. Mulai dari ayat 27. Kemudian hukum terhadap perusuh dan pengacau keamanan. Ini ada hukumnya jelas. Jadi kalau masalah hukum dalam Al-Qur'an itu kalau di zaman kita itu istilahnya itu hukum karma lah, kalau kita tahu itu hukum karma. Jadi sebetulnya secara alami udah pasti akan terhukumi gitu, walaupun tidak terhukumi secara tradisi ataupun lingkungan ataupun kepemerintahan, itu akan mendapatkan hukuman dari Allah secara alami gitu. Selanjutnya pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum-hukum Taurat dan keharusan memutuskan perkara menurut hukum yang diturunkan Allah. Kembali lagi kepada orang Yahudi ya. Ini sampai sekarang itu orang Yahudi parah. Bayangkan saja, kenapa orang Yahudi yang minoritas sekali yang hidupnya itu kalau zaman sekarang itu hanya di Israel ya, tapi pengaruhnya begitu besar. Salah satu kenapa dibilang pengaruhnya begitu besar, perusahaan besar yang mempengaruhi media dunia ini semuanya ada di Israel. Facebook, Google, Apple di sana ada. Jadi begitu pengaruhnya Israel itu ya, besarnya itu. Makanya di ayat di juz kemarin juz 5 itu kita harus bersiap-siap menghadapi tantangan zaman gitu. Oke, begitu saja. Kemudian ke bab berikutnya, dilarang berteman akrab dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan akibat melanggarnya. Nah, jelas lah ya, ini janganlah ya berteman akrab itu jangan. Kalau berteman biasa ya boleh saja. Nabi juga kan pada zaman dulu dekat orang Yahudi dan Nasrani, dan ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi itu banyak di sana. Bahkan ada kaumnya ada di sana, kapilah-kapilahnya, kaumnya di sana, orang Yahudi dan Nasrani di sana. Dan biasa saja gitu. Cuman tidak terlalu akrab juga gitu. Oke, berikutnya kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi. Ini akan saya bacakan sebagian saja ya, mulai dari ayat 64 ini. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tetapi kedua tangan Allah terbuka, Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka.
Jadi sebetulnya ini ada kisah, sedikit kisah ya orang Yahudi. Jadi dulu orang Yahudi itu orang yang taat kepada Allah sebetulnya ya, taat kepada eh, pimpinannya gitu. Apa nabinya lah gitu ya, Nabi Musa, Nabi Yakub, Musa. Cuman ketika ini salah satu kisah di pada zaman Rasulullah gitu. Ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, ada yang mengkabari bahwa Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah, Rasul yang terakhir. Ini di keterangannya kan ada di Yahudi dan di kitab kitab mereka itu ada, di kitab Yahudi Nasrani ada. Nah, mereka orang Yahudi ini menginginkan sebetulnya nabi terakhir itu dari kaum mereka, kaum Bani Israel. Jadi menginginkannya itu, tapi ternyata nabi terakhir itu dari kaum Quraisy di Mekah gitu. Itu kurang lebih begitu ya. Kalau Yahudi itu tidak terima dia nabi terakhir itu dari kaum Quraisy Mekah. Dia pinginnya nabi terakhir itu dari Bani Israel gitu saja. Jadi sampai sekarang gitu. Kurang lebih seperti itulah kisahnya ya. Dan untuk lebih mendetailnya itu nanti ya. Kalau ada waktu itu ada kisah-kisah khusus tentang yang dikisahkan dalam Al-Quran. Ataupun ada kitabnya banyak ya, kitab Ibnu Katsir itu ada banyak lah kitab-kitab sejarah. Kemudian berikutnya kewajiban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan agama, jelas lah ya, karena Rasulullah itu kan artinya adalah utusan Allah, jadi menyampaikan agama Allah. Dan untuk apa ya? Tentu saja untuk kebaikan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah itu sering menangis kepada kita. Apa yang Rasulullah tangiskan ketika Rasulullah menangis itu adalah ummati, ummati. Inilah yang jadi trigger buat kita bahwa Rasulullah itu begitu baik sekali kepada kita sebagai umatnya. Kok masa kita ngebaik kepada Rasulullah dengan bersolawat? Solawat itu yang jangan salah paham ya. Solawat itu yang Nabi ajarkan itu, yang berdasarkan hadis itu hanya cuma satu, yaitu sallu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi hadisnya itu gini, ketika sahabat Nabi bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, aku tahu bagaimana memberi salam kepadamu. Beritahu kepadaku bagaimana saya bersolawat kepadamu. Maka Nabi bersabda, kau bersolawat kepadaku, sallu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu hadis yang sahih yang diajarkan Rasulullah. Kemudian solu dengan solawat dengan itu beda. Kalau dalam Al-Quran disebutkan Allah wa malaikatu solu ala nabi. Nah, itu solu ya. Kalau makna solawat itu memperbanyak solat, beda. Kalau yang banyak sekarang itu ya saya bingung saja. Jadi nyanyi-nyanyian kalau saya bilang sih sekarang. Maksudnya begini ya. Ya boleh saja sih, bebas lah, silakan. Cuman saya seolah-olah begini. Kalau hal itu kan sunat ya. Sunat lah, bebas lah. Kenapa tidak hal yang lebih utama membaca Al-Quran gitu? Ya minimalnya yang ada dalam Al-Quran itu yang jelas doa, dan ada dalam Al-Quran tuh Rabbana Allah ya Rabbana atina Rabbana dzalamna anfusana wa ilahum
faktafilana nakunana minal khasirin. Itu doa Nabi Adam itu dalam Al-Qur'an. Itu mungkin kalau umpamana di orang gunakan di antara adzan dan iqomat yang bermaksud itu supaya memberitahukan ini belum qomat nih, ayolah datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, itu nggak apa-apa sih kalau maksudnya ke sana. Tapi kadang ada beberapa kontroversi yang terjadi dengan bentrokan beberapa hadis. Ada yang sholat itu tetap sholat di antara sholat antara adzan dan iqamat itu tetap dia sholawatan gitu. Itu kan ada sebuah hadis mengatakan bahwa bahkan membaca Al-Quran pun jangan mengganggu orang yang sedang sholat gitu. Ini emang harus kajian yang lebih jauh, karena dengan baik lah kajiannya, karena kalau umpamanya tidak dipahami dengan betul akan menjadi sesuatu hal yang tidak baik. Makanya ya gitulah. Wallahu alimum basir, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha melihat. Ya sudah saja. Kembali lagi ke yang tadi, masalah karma kalau sekarang itu, ataupun hal jazaul ihsan ilal ihsan, itu ya Allah maha mengetahui, silakan saja. Jangankan hal-hal yang sepele gitu aja. Fir'aun dulu zaman Nabi Musa, Fir'aun aja kenapa kalau Allah kehendaki mati duluan udah bisa. Cuman kenapa Allah membiarkannya sampai dengan usia Nabi Musa berapa, dari bayi sampai dengan kalau nggak salah 38 tahun lah ya Nabi Musa. Itu kan lama banget ya, lama dibiarkan. Kalau Allah menghendaki mati Nabi Musa udah duluan, tapi kenapa? Makanya itu innallaha ghafurur rahim, Allah maha terbuka, silakan. Allah ngasih waktu nih gitu. Hanya ketika Fir'aun itu tenggelam di ketika Nabi di Sungai Nil itu kan, itu mau bertobat sebetulnya dalam suatu kisah, mau mengakui Allah sebagai Tuhan, dan dia mau dan Nabi Musa sebagai Rasul. Cuman sama malaikat tertarima ya, orang ini udah banyak dolimnya gitu. Jadi sebetulnya pengampunan Allah sangat luas ya. Jadi ketika seseorang melakukan hal yang tidak baik, itu sebetulnya Allah beri keluasan rahmatnya untuk bisa suatu saat bisa memahami apa yang telah dia perbuat. Kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut, pernyataan Allah tentang kekafiran orang yang mengitikadkan Isa alaihissalam itu Tuhan. Ini kembali ke Nabi Isa, bahwa ini kan orang-orang Nasrani kebanyakan Nabi Isa dituhankan gitu. Padahal di kitabnya itu, kitab Injil itu ada yang memberikan keterangan di kitab Injil tersebut bahwa aku adalah utusan Allah gitu. Nah, kurang lebih begitu ya. Itu di kitab Injilnya begitu. Kalau baca yang punya kitab Injil ya begitu, tidak mengakui aku adalah Tuhan, bukan, aku adalah utusan Tuhan gitu. Itu tahu Nabi Isa. Kemudian sebab-sebab kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi. Ya, ini kembali lagi orang Yahudi. Ini yang Bani Israel ya kaitannya. Kemudian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani serta hubungan mereka dengan orang-orang mukmin. Ini ayat 82 ya. Ini saya bacakan ya. Sungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras terhadap Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani ya. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri.
Ini sedikit penjelasan antara Yahudi, Nasrani dan orang-orang mukmin. Ini di ayat ini menjelaskan bahwa emang tipikal orang Yahudi itu keras ya, keras. Orang itu di sini menyebutkan bahwa orang-orang orang Yahudi apa yang dekat sama orang yang beriman ini keras ya, orang yang paling keras ini di sini. Sungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya itu orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan orang-orang musyrik, orang musyrik itu ya banyak ini orangnya musyrik ya. Kemudian orang Nasrani ini hubungannya, ini orangnya sebetulnya orang baik. Makanya dulu ketika ada kisah seorang pendeta, banyak ya kisah pendeta pada zaman Nabi ketika mengetahui Nabi itu ada Rasul terakhir, Nabi terakhir itu kan dari seorang pendeta juga. Kemudian ada kisah seorang pendeta yang mengetahui bahwa kebenaran Islam dan meyakini bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah dan Rasul yang terakhir. Dia masuk Islam jadi mualaf, menjadi orang Islam. Kemudian dia ikut berperang, nggak sempet sholat, nggak sempet ngapa-ngapain, melakukan ibadah yang lain, berjihad mati. Ini yang banyak dikisahkan. Ada seseorang yang belum pernah sholat, belum pernah ngapa-ngapain, tapi masuk surga. Ini orang Yahudi ini, orang Nasrani pendeta gitu ya. Ini ada kisahnya, ada kisahnya. Jadi baru masuk Islam, ikut perang, mati, nggak sepet ibadah lah gitu. Ibadahnya ya itu berjihad itu gitu, tapi langsung mati, ya masuk surga lah karena dia udah syahadat. Ya itu saja untuk juz 6. Ini mungkin banyak tentang kisah tentang Yahudi Nasrani ya di sini. Untuk juz 6 ini. Untuk berikutnya nanti juz 7 ya. Ini juz 6 ini Al-Maidah ya, yang banyak menceritakan tentang Yahudi dan Nasrani. Pokoknya intinya saya sarankan kembali, yuk kita kaji bareng, belajar bareng Al-Quran melalui apa yang kamu bisa dengan Al-Quran. Silakan kamu bisa bacanya saja boleh, tapi kalau bisa sih harus bisa memahami apa yang disampaikan Al-Quran, karena liyatadabbaruna ayatihi ya, waliyadzakaruna ulul albab. Jadi Al-Quran itu untuk dipahami, bukan untuk cuma dibaca doang. Karena kalau dibaca doang nantinya kesannya jadi sama aja dengan bacaan-bacaannya yang lainnya gitu. Harus dipahami, dipraktekkan dan diajarkan. Itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.